Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, sebelum sholat itu persiapan dan harus memperhatikan 12 perkara itu supaya sholat kita sempurna. 6 sebelum masuk dalam sholat dan 6 lagi di dalam sholat itu sendiri. Yang pertama, 6 sebelum waktu sholat atau 6 sebelum melaksanakan sholat adalah harus tahu ilmunya. Jadi bukan sembarangan main sholat-sholat saja. Ini berapa rakaat, ini dilakukannya kapan, ini ada qobliyah ba'diyah, dan niatnya bagaimana. Ini harus pakai ilmu. Ya, karena Nabi bilang amal sedikit tapi pakai ilmu itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi dalam kebodohan. Amalu qalil fi ilmin khairun min amalin katsir fi jahlin. Amal sedikit tapi dia dengan ilmu. Ya, walaupun pahalanya banyak tapi caranya dengan ilmu itu lebih baik daripada amal banyak tapi dalam kebodohan. Ya, dia sholatnya banyak tapi nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya. Nah, itu masih mending yang sedikit dengan ilmunya. Yang kedua adalah wudhu. Orang sholat itu pasti harus wudhu dulu. Tidak ada sholat kecuali dengan bersuci. Ya, itu merupakan kewajiban, kefarduan. Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Tidak suatu yang mengantarkan wajib maka itu dihukumi wajib. Jadi wudhu dulu, bersuci, karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, maka kita harus berwudhu. Yang ketiga, memakai pakaian. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ketika kita berada di masjid, kita menggunakan pakaian yang terbaik, yang baik, yang sesuai sunnah Nabi. Boleh putih, boleh dengan yang lainnya. Tidak mesti itu jubah, tidak mesti itu koko, batik pun gak masalah. Yang penting intinya menutup aurat, memakai pakaian budaya, pakaian sunnah, tidak masalah, gak ada masalah. Jangan diperdebatkan, wah ini pakaian ini enggak sunnah Nabi, nah saya ini yang selalu memakai sunnah Nabi. Juga jangan merasa dia paling memakai sunnah. Ya, bagus memakai sunnah, sangat bagus, tapi jangan berarti kita selalu bilang saya itu selalu menggunakan pakaian sunnah. Tidak. Pakaian apapun yang menutup aurat itu bagus. Ya, intinya memakai pakaian untuk menutup aurat itu menghargai budaya kita. Ya, tidak mesti ke Arab-Araban, tidak mesti pakai jubah, tidak mesti pakai koko dan lain sebagainya. Silakan berpakaian tapi yang menutup aurat, ya, dan yang sopan dan yang rapih. Yang keempat adalah hifdzul waqt, yaitu menjaga waktu. Jangan sampai sholat di luar waktu, itu tidak sah. Belum waktunya udah sholat, tuh guys. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu sudah diatur waktunya, zuhur, asar, maghrib, subuh. Ya, dulu tidak ada jam, maka tanda alam lah. Ya, dari zuhur tandanya seperti ini, asar seperti ini. Sekarang ada jam, nah itu sudah tinggal kita gunakan. Jadi fardu itu sudah diwaktukan. Yang kelima, menghadap kiblat. Tidak boleh sholat menghadap ke timur, ke utara, ke selatan. Sholat itu menghadap kiblat. Artinya kita hadapkan, ya, dada kita, wajah kita ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa aizuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi kita arahkan, ya. Yang keenam adalah niat. Niat
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung niat. Ini niatnya sholat apa? Wajib, apa sholat sunnah, apa sholat yang lainnya. Nah, kalau kita tidak niat, maka tidak sah. Ini amalan apa? Ya harus dengan niat. Ya. Yang ketujuh itu adalah takbir. Jadi sholat tuh ada takbirnya, Allahu Akbar. Maka kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena yang sebelumnya kita dibolehkan ngomong, dibolehkan makan, dibolehkan minum. Setelah takbir Allahu Akbar, kita tidak boleh ngomong, tidak boleh makan, tidak boleh minum dan lain sebagainya. Karena sudah takbir. Namanya kalau sholat itu kan dimulai takbir, diawali takbir, diakhiri salam. Kan? Yang kedelapan itu berdiri. Jadi nggak ada sholat duduk, kecuali yang sakit bener nggak bisa berdiri, itu boleh sholat sambil duduk, boleh. Tapi kalau mampu berdiri harus berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, tapi ya sholat kondisinya berdiri. Kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa berbaring, ya tiduran, kalau tidak bisa terlentang, kalau tidak bisa isyarah. Itu tahapan-tahapannya. Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Selama akal kita masih ada, nyawa kita masih ada, sholat terus dilaksanakan dengan kondisi apapun. Tidak ada alasan karena saya sakit berarti tidak sholat. Ya, walaupun ada sama sekali uzur, tetap itu dengan cara bagaimana dia bisanya lakukan. Yang kesembilan adalah membaca Al-Fatihah. Karena fakro umat Islam Quran itu membaca Al-Fatihah, karena ini wajib. Kalau tidak baca Fatihah, lam tasih sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang ke-10, ruku. Warka'u ma'arrokin. Ruku itu merupakan kewajiban ataupun rukun sholat, ya harus ruku, karena menandakan kita ini adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siap kita menghadap Allah, kita ruku, kita patuh tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-12 terakhir adalah duduk. Idza rafa'a ar-rajulu ra'sahu min ahli sajdah wa qaddar tasyahud. Jadi ketika seorang ini mengangkat kepala dari akhir sujudnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, terus bangun dan tasyahud, maka sempurnalah salatnya. Maka ketika 12 ini sudah didapatkan, maka butuh yang namanya khatm, yaitu keikhlasan. Keikhlasan, karena kalau tidak ikhlas percuma. Semua juga pangkalnya adalah ikhlas. Kita sholat sempurna nih. Dari mulai takbir sampai salam, sudah dijalankan semua, mulai dari sebelum sholat sampai setelah sholat. Kalau belum ikhlas atau tidak ikhlas, maka percuma. Sholat itu harus ikhlas. Tidak ada kepaksaan, tidak ada keterpaksaan, tidak ada dorongan. Tapi kita itu harus mengajak orang sholat, melawan nafsunya supaya mau sholat. Ya, cuman dengan kesadaran kita ikhlas, tidak usah dipaksa-paksa. Kita timbul dengan rasa keikhlasan sendiri supaya ini sempurna. Fa'budullaha mukhlishan lahuddin, maka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita diamalkan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.